Sehingga amati anak dan selalu kenali anak. Dengan 3 poin ini diharapkan teman-teman Anda kenal dan sanggup lalu menyusun program yang berdiferensiasi, menyesuaikan materinya, menyesuaikan suasananya, menyesuaikan dengan profil anak, tapi nggak bikin bingung gurunya. Pertanyaan saya dari seminar ke seminar, workshop ke workshop, bimtek ke bimtek, selalu, Bu, kalau ada anak begini di kelas terus kita gurunya nanti gimana? Yo nggak gimana-gimana. Temenin aja yang beda, yang lain sekelas mah jalan sendiri, kan merdeka belajar. Ya, kita nggak bisa mengamati, masa itu di insert, nanti ada di Twitter, nanti ada di Line, beda-beda media, tapi bisa aja hafal ceritanya. Kemarin ya wali kota Bandung, kasihan ya. Kok tahu? Padahal beritanya cuma seret lewat. Anda udah lagi persiapan ke Bali. Kan begitu ya? Jadi yang disebut dengan mengenali anak adalah jika Anda memberikan penuh atensi Anda pada anak, fisik dan pikiran serta perasaan Anda sebagai guru. Katakan itu pada peserta Anda nanti. Berikan perhatian penuh. Berikan keberadaan Anda sepenuh-penuhnya untuk anak di jamnya anak. Berikan haknya anak pada jam di mana dia harus berada bersama guru. Jangan dicurangi, jangan dikorupsi waktunya anak dengan Anda mikirin yang lain di luar aktivitas dan memperhatikan anak. Gak boleh pegang handphone ya? Enggak. Saya tanya, ada berapa orang di sini yang dokter? Ya cuma saya ya? Iya, baiklah. Nggak ada yang dokter ya? Berarti juga tidak ada di sini yang bekerja di UGD di ICU? Nggak ada. Ada di sini yang adalah polisi? Petugas SAR? Berarti handphone buat Anda bukan sito. Handphone buat Anda itu bukan barang yang harus segera dipegang dan dijawab pada waktu bunyi bergetar. Ya, kalau itu namanya latah. Begitu krik-krik langsung pengen lihat. Kalau Anda tidak sanggup kendali atensi, maka itulah hasilnya anak-anak Indonesia nanti. Gampang terdistraksi oleh segala hal. Maka berhentilah Anda yang memberi contoh. Anak itu mencontoh. Sel otak yang paling banyak adalah mirroring cell neuron yang akan menjadi sel pembelajar. Kita manusia sepanjang hayat itu bisa belajar. Oke? Jadi teman-teman, mohon bantuan Anda, berikan model dan contoh yang baik kepada anak dengan pengamatan. Jangan ngomong literasi sains, jangan ngomong STEAM, jangan ngomong eksperimental. Jangan, kalau Anda tidak memberi contoh pengamatan. Begitu anak Anda tidak latih dan beri pembiasaan pengamatan, maka anak tidak memiliki keterampilan. Bicara tentang anak, tugas kita adalah membangunkan semua fungsi awal kerja otak dia. Semoga buat teman-teman ini bermanfaat dan bisa Anda bawa. Ingat, yang games bukan assessment, bukan screening, boleh dipakai, tapi penelitiannya sudah tidak menunjang alias sudah kuno. Terima kasih, itu dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kepada pemateri berikutnya Ibu Anastasia. Waktunya 30 menit. Terima kasih. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, habis jatah saya dari setelah Bu Ana Gracia agak-agak jiper dikit. Senior saya, mentor saya. Tepuk tangan dulu buat Bu Ana Gracia.
Suaranya pelan. Aduh, baiklah. Bapak Ibu semua, Bapak Ibu semua, Bapak Ibu semua, Bapak Ibu semua. Tadi malam pelajaran dengan Bu Ana saya gagal kan. Oke Bapak Ibu semua, tadi sama Bu Ana Gracia sudah diajak pindah-pindah. Tidak boleh mengeluarkan apapun dari meja, dari tas segala macam. Sekarang saya minta Bapak Ibu mengeluarkan kertas dan alat tulis. Oke. Kertas dan alat tulis. Tetap saya minta Bapak Ibu seperti tadi bersama Bu Ana Gracia, pasang telinganya, fokus gitu ya. Kebetulan saya adalah praktisi PAUD. Jadi saya akan ajak Bapak Ibu melakukan aktivitas yang dilakukan oleh murid-murid saya di kelas, attention and listening skills, keterampilan, memperhatikan, fokus, dan mendengar. Tugas Bapak Ibu sederhana sekali, hanya menggambarkan lirik lagu yang saya nyanyikan. Apakah di sini ada praktisi PAUD juga seperti saya, teman-teman pengajar praktik? Ada lagi? Oke. Baiklah, siap ya. Semoga Bapak Ibu berkenan mendengarkan suara emas saya. Karena guru PAUD itu akan bangga menjadi dirinya sendiri dan menganggap dirinya suaranya paling indah di kelas di antara murid-muridnya. Bapak Ibu sudah siap? Siap. Bapak Ibu sudah siap? Siap. Kalau saya tanya, sudah siap? Yap, 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 yap. Gitu ya. Ini juga saya pakai buat murid saya. Jadi hari ini Bapak Ibu jadi murid saya, berkenan? Berkenan. Sudah siap? Yap, 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 yap. Sayap sebelah sini, sudah siap? Yap, 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 yap. 1, 2, 3 yang ada di tengah, sudah siap? Yap, 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 yap. Yang di sebelah sini, apakah sudah siap? Yap, 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 yap. Yap, 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 yap. Oke, kita mulai ya. Saya izin minum dulu. Kue donat berbentuk lingkaran, kacamata berbentuk lingkaran, gelang tangan berbentuk lingkaran, piring mangkok berbentuk lingkaran, 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 sangat mudah membuatnya lingkaran. Oke. Apakah sangat mudah Bapak Ibu? Mudah lah, mudah-mudahan bisa. Sekali lagi ya, saya berikan kesempatan untuk diperbaiki, untuk diperindah. Kalau mau didekorasi juga silahkan, mau dipercantik monggo. Sebenarnya alasannya cuma satu, supaya Bapak Ibu bisa mendengarkan suara emas saya lagi ya. Kue donat berbentuk lingkaran, kacamata berbentuk lingkaran, gelang tangan berbentuk lingkaran, piring mangkok berbentuk lingkaran, 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 sangat mudah membuatnya lingkaran. Sudah selesai Bapak Ibu? Silahkan diangkat. Dikasih lihat ke teman sebelahnya. Kalau teman sebelahnya ini apa? Bapak jangan ke sana. Oke. Apakah ada yang mirip atau sama? Oke, ini buat senang-senang saja seperti tadi yang disampaikan Bu Ana
Sobatnya Gracia, ini juga salah satu assessment yang saya pakai di kelas PAUD saya, hanya untuk melihat sejauh mana sih murid-murid saya mendengarkan saya, sejauh mana sih kemampuan keterampilan motorik halusnya, kemampuan persepsinya gitu ya. Bicara tentang diferensiasi, berarti bicara tentang keberagaman. Saya tidak akan bilang perbedaan, saya akan sebutnya keberagaman. Karena kalau keberagaman kita menjadi lebih kaya. Kalau beda itu nanti ada kotak-kotak, tapi kalau beragam kita ada dalam satu piring, satu lingkaran, satu wadah yang bervariasi. Siapa di sini yang suka makan gado-gado? Nah, di gado-gado kan nggak ada satu sayuran, nggak cuma satu, beragam. Nah, buat saya diferensiasi itu adalah si gado-gado tadi, keberagaman. Buat apa sih kita melihat keberagaman ini, diferensiasi ini sebagai satu satu hal yang perlu kalau tadi menggunakan kata-kata yang buat Gracia, diamati, dikenali, dan mungkin bisa dimaknai ya. Keberagaman, Bapak Ibu pun di sini beragam, nggak ada yang sama gitu ya. Masing-masing punya kekuatannya sendiri, masing-masing punya super power. Saya akan menggunakan kata-kata super power. Bahasan saya adalah keterampilan coaching dan bagja. Ini buat teman-teman pengajar praktik ada di modul 3 dan modul 5 gitu ya. Modul 5 tentang coaching, modul 3 tentang bagja dan transformasi pendidikan. Buat saya, teman-teman di sini nanti tugasnya adalah bagaimana caranya sih mengeluarkan, mengoptimalkan potensi yang ada pada siapa? Pada siapa? CGP, oke. Siswa, rekan, ada lagi jawaban yang beragam lagi? Ada yang tidak sama jawabannya? Siapa lagi yang dikeluarkan potensinya? Siapa? Bu? Ya ampun, kepala sekolah. Pak, itu jangan, itu urusannya pribadi sepertinya. Tadi ada yang menyebutkan diri sendiri ya? Iya, diri sendiri. Mengeluarkan potensi dan kekuatan diri sendiri. Semua modul yang ada di PP, CPP maupun CGP, semuanya diawali mulai dari diri. Jadi kita lihat ke diri sendiri dulu, baru nanti kita bisa mengajak, mengenali, mengajak, mengamati bagaimana caranya supaya dikeluarkan lagi, mengoptimalkan lagi potensinya. Kalau saya menggunakan ajian ing tutnya Ki Hajar Dewantoro, ada yang tahu ajian ing tut? Ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso, muri handayani. Ing ngarso sung tulodo. Mulai dari diri untuk menjadi apa? Menjadi teladan, gitu ya, menjadi teladan. Kemudian ing madyo mangun karso. Di tengah-tengah Beri kekuatan, pendorongan. Kekuatan, membangun, memberikan semangat, to empower, untuk memberdayakan. Dan yang terakhir, kupuri handayani, mendorong. Menggunakan compassion, menggunakan, saya akan bilang hati, empati, kasih sayang, penghormatan, penghargaan. Kembali lagi kalau kita mengabdi, menghamba pada siswa, menghamba pada kalau dalam kacamata besar saya menghamba pada manusia. Bukan kita menyembah manusia, tapi lebih ke menghargai, menghormati, memberikan kasih sayang. Tugasnya teman-teman, saya tidak akan panjang lebar menceritakan tentang coaching, karena saya yakin teman-teman sudah paham ya. Kalau nggak lulus dong angkatan 1 ini. Tepuk tangan dulu dong buat teman-teman angkatan 1 pengajar praktik. Kebetulan saya juga instruktur pembekalan pengajar praktik. Tapi saya kemarin dapatnya di daerah Sumatera Utara, jadi saya nggak ketemu sama teman-teman ini, gitu ya. Menjadi coach, menjadi seorang pemantik, saya akan bilang pemantik, karena kalau di PAUD kita juga punya namanya provokasi, to provoke, tapi dalam kacamata positif. Semua teman-teman yang ada di kelas-kelas pengajar praktik bersama saya akan bilang teman-teman coba gunakan kacamata positif. Bagja itu, bagja yang artinya bahagia,
mengajak teman-teman menggunakan paradigma positif. Ada di bagian manakah bagian positifnya? Ini saya lagi ngasih tes nih buat teman-teman penyegaran. Di mana Ibu melihat aset itu kalau di Bagja ada di bagian apanya, Bu? Ambil pelajaran. Ambil pelajaran. Cari yang positif-positifnya. Inquiry apresiatif. Kenali hal-hal yang bisa dihargai, hal-hal yang bisa diapresiasi, hal-hal yang positif, hal-hal yang baik. Itu juga yang ada di coaching. Saat Bapak Ibu menjadi seorang guru, Bapak Ibu menjadi seorang coach. Saat Bapak Ibu menjadi seorang papa dan mama, Anda juga seorang coach. Teaching is like coaching, parenting is like coaching. Dan bahkan dalam keseharian kita pun sebetulnya coaching itu bukan sekedar metode, coaching bukan sekedar teknik, tapi coaching itu bisa jadi cara kita berkomunikasi dengan orang, cara kita berinteraksi dengan orang. Bahwa saat saya melihat Bapak Ibu semua di sini, yang saya lihat adalah orang-orang yang punya superpowernya masing-masing, punya potensinya masing-masing. Sehingga saat kita punya visi, Bapak Ibu pasti punya visi dong, baik visi pribadi, visi dalam keluarga, visi dalam kelas, visi Bapak Ibu sebagai seorang guru, sebagai seorang pemimpin. Anda punya visi dan Anda akan punya gimana caranya ya saya supaya bisa sampai ke sana. Sekarang saya minta Bapak Ibu tuliskan. Kita ambil dari Bagja ya, sambil kita praktek lagi Bagja, penyegaran Bagja. B, buat pertanyaan. Buat pertanyaan. Visi misi Bapak Ibu apa sih? Visinya aja deh, nggak usah misi terlalu panjang. Visi Bapak Ibu sebagai pengajar praktik itu apa sih? Ya, visinya apa? Mau ngapain sih jadi pengajar praktik? Kalau Pak Kasiman di malam pembukaan menyampaikan, apakah sekedar jadi kepala sekolah? Apakah sekedar jadi pengawas? Ataukah memang beyond that, lebih dari itu yang Bapak Ibu inginkan sebagai seorang pengajar praktik? Karena nanti akan ada bedanya antara being a teacher, being a mentor, being a coach, dengan just doing your work as a teacher, doing your work as a coach, doing your work as a mentor. Itu nanti akan beda antara being dan doing. Nah, divisi ini akan terlihat dalam buat pertanyaan. Ambil pelajaran. Apa sih superpowernya Bapak Ibu? Apa sih potensi Bapak Ibu? Apa sih kekuatan yang Bapak Ibu miliki agar bisa, agar dapat, agar mampu mewujudkan visi Bapak Ibu? Silakan. Kita sambil refleksi, kita sambil melihat ke diri sendiri. Apa ya? Apa yang saya punya? Apa yang saya bisa? Apa yang saya mampu lakukan? Oke? G. Gali impian. Gali impian. Apa sih mimpi besar Bapak Ibu sebagai seorang pengajar praktik? Apa sih yang Bapak Ibu lihat dalam awan angan-angan Bapak Ibu sebagai seorang pengajar praktik? J, jabarkan rencana. Kira-kira menurut Bapak Ibu, apa sih yang bisa Bapak Ibu lakukan dengan kekuatan dan potensi Bapak Ibu untuk bisa mencapai awan angan-angan tadi, sehingga visi, mimpi Bapak Ibu sebagai pengajar praktik itu bisa terwujudkan? Jadi kayak ngerjain tugas modul 3 nih. Aduh, kenapa malah dikerjain ya? Atur eksekusi. Aksi nyatanya bagaimana sih? Dalam waktu dekat, minggu depan mungkin, bulan depan mungkin, tahun depan mungkin, aksi
aksi nyata, langkah sederhana apa sih yang bisa Bapak Ibu lakukan untuk mewujudkan visi yang tadi Bapak Ibu sudah tuliskan di awal. Siapa saja sih yang akan diajak terlibat? Siapa saja sih yang akan Bapak Ibu ajak berkolaborasi? Di mana Bapak Ibu akan mewujudkan visi ini? Kapannya ya terserah Bapak Ibu lah, deadline waktunya. Saya tidak bisa menentukan. Karena Bapak Ibu yang tahu sendiri kekuatan Bapak Ibu sampai sejauh mana, kemampuan Bapak Ibu sebesar apa. Oke. Oke, saya punya waktu 15 menit lagi untuk ngajak ngobrol satu peserta aja. Siapa yang berkenan, monggo silahkan maju. Oh, Ibu silahkan. Ibu langsung raise hand. Tepuk tangan dong, Ibu dengan baju biru. Jangan sama saya, tapi Ibu ya. Ibu silahkan pilih satu teman untuk jadi partnernya Ibu. Ibu bisa pakai tadi tekniknya yang ada grasinya ya. Cari gitu ya. Siapa Bu? Oh silahkan Ibu dengan baju warna putih. Tepuk tangan dong. Duh, kalau yang jadi pematerinya adalah guru PAUD, gak jauh-jauh dari tepuk tangan, nyanyi gitu ya. Silahkan Ibu. Sudah dipraktekkan kah keterampilan coachingnya? Sudah? Oke. Siapa yang mau jadi coachnya dulu? Siapa yang mau jadi coach? Pagi Bu Is. Selamat pagi Miss. Kita mau ngobrol nih, gak lama ya, ngobrolnya cuma 5 menit doang. Oke. Apa kabar? Baik, alhamdulillah sehat. Obrolan kita hari ini mau tentang apa ya? Gini Bu, saya itu punya masalah. Saya kan menemani para CGP itu untuk mewujudkan Merdeka Belajar. Saya ingin bagaimana ya caranya supaya para CGP saya itu bisa saya pastikan bahwa mereka itu di tengah kesibukannya bisa mewujudkan pembelajaran yang merdeka belajar sesuai yang sudah dipelajari. Oke. Untuk mencapai ke sana, apa yang Ibu, misalnya gini, Ibu tuh menggambarkan bahwa mereka itu idealnya seperti itu ya? Iya. Kalau misalnya Ibu gambarkan pakai angka, mereka itu di angka berapa tuh sekarang? Sekarang sih sebenarnya sudah ke 50-60 lah gitu. 50-60. Harapan Ibu idealnya berapa? Paling tidak 80 lah. Karena di perencanaan saya kira mereka sudah bagus, tapi yang ingin saya tuju sekarang ini di pelaksanaan di kelas. Baik. Oke, Ibu itu ingin ada penguatan di pelaksanaan. Iya. Pelaksanaan seperti apa yang Ibu inginkan? Selama ini ketika mereka menyusun RPP itu sudah bagus, sudah terlihat di situ diferensiasinya, sudah ini gitu. Tetapi ketika melaksanakan itu mungkin karena mereka persiapannya kurang matang gitu ya. Jadi akhirnya ketika melaksanakan itu tidak sesuai dengan apa yang sudah mereka rencanakan. Baik. Persiapan yang matang itu menurut Ibu indikatornya kayak apa? Indikatornya misalnya sebelum ngajar mereka sudah menyusun RPP. Jadi kalau di situ mereka itu mau menggunakan media, ya mereka sudah nyiapin medianya dulu gitu. Kalau misalnya di sini nanti mereka akan menggunakan pengelolaan atau manajemen kelas, ya mereka sudah punya kira-kira penghitungan waktunya itu supaya efektif seperti apa itu sudah dipersiapkan dulu. Baik, jadi menurut Ibu yang matang itu dua indikator ya? Ya. Pertama dari waktu, yang kedua dari Media. Jadi ada dua hal yang ingin Ibu buatkan dari guru penggeraknya. Oke, supaya kedua hal ini bisa tercapai dalam pandangan Ibu yang paling mudah didapat. Kayaknya saya hari ini aja bilangnya diskusi aja. Jadi ketika saya datang ke sekolah dan sudah dilihat RPP-nya,
kemudian saya mendiskusikan kira-kira untuk melaksanakan seperti ini, ibu itu apa yang harus dipersiapkan. Kemudian dilihat di kegiatan pembelajarannya. Kalau bahasa itu yang ngelotok mungkin ya, kemampuan keterampilan coaching ini. Tapi balik kembali lagi, apa sih Ibu rasakan sebagai seorang coach saat diberikan pertanyaan oleh coach? Sebenarnya jawabannya itu sudah ada di saya, Bu. Oke, sudah saya rencanakan gitu. Tetapi mungkin di awal itu saya masih bisa nggak ya, masih belum yakin saja. Masih belum yakin. Sudah tahu, sudah ada, tapi masih belum yakin. Tapi setelah diberikan pertanyaan, akhirnya saya menyadari, oh ternyata sebenarnya ini toh yang rencana saya itu seperti ini ya. Berarti saya sebenarnya tinggal menjalankan saja. Apa yang Ibu rasakan setelah itu? Setelah tadi nggak yakin, kemudian akhirnya jadi yakin. Apa yang Ibu rasakan? Jadi lebih semangat karena kita kan diberikan waktu kapan targetnya ini yang dulunya masih mungkin dalam benak atau pikiran saja. Berarti sekarang berarti minggu ini instrumen harus selesai nih. Minggu depan berarti saya harus sudah ke ini. Sebagai coach saya merasa tertantang untuk bisa membuat dia itu mengetahui bahwa dia itu punya potensi yang luar biasa. Tetapi saya harus membantu dia gitu, bahwa dia bisa ikut, membantu untuk gitu ya. Apakah ada perasaan gatel gitu Bu untuk kayaknya ini deh jawabannya, ini deh gitu? Tidak Bu, karena saya itu one step away ya, saya ambil jarak bahwa saya ini adalah orang yang membantu gitu, bukan orang yang ingin ngerecokin gitu. Justru ingin membantu supaya tadi lebih keluar membantu untuk dan akhirnya mengeluarkan sendiri potensinya. Betul. Seberapa banyakkah Bapak Ibu yang sudah mencobakan ini ke muridnya? Kalau ke temannya mungkin agak lebih mudah ya. Tapi ke muridnya, siapa yang sudah pernah mencoba? Sekali lagi tepuk tangan dulu dong buat terima kasih banyak Ibu. Siapa yang sudah pernah mencoba ke muridnya? Boleh diceritakan pengalamannya? Muridnya SD, SMP, SMA? SMA, wah ini lebih menantang lagi nih. Silakan Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Sinta Dewi Skarwati dari SMA Negeri 7 Depok, Jawa Barat. Dari mana Bu? Depok. Pada suatu hari malam-malam siswa perwalian saya itu menghubungi saya dengan paniknya gitu. Dengan panik kenapa? Karena dia telat mensubmit kalau nggak salah untuk daftar SNMPTN Udahan. Gitu, padahal dia sangat berharap untuk mengikuti SNMPTN tersebut. Kemudian akhirnya saya terpikir, ini anak panik nih. Kesempatan saya untuk mempraktekkan coaching saya yang sudah dipelajari ketika pembekalan. Akhirnya saya yakin dia saya yakin dia di rumahnya itu pasti teman. Thank you. Ya, saya yakin kita ingin dia ada di situ. Jangan dipaksa, jangan ditarik. Coaching bukan memaksa, coaching bukan menarik. Coaching adalah memberdayakan. Kalau kita bicara tentang transformasi, siapa di sini teman-teman bapak-bapak yang suka nonton film Transformer? Tapi bukan gara-gara ngeliat ceweknya ya Pak. Lihatnya robotnya aja Pak. Perubahan dari mobil menjadi robot, perubahan dari motor menjadi robot, pesawat menjadi robot, menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri. Ada nggak sih di sini Bapak Ibu yang suka dibanding-bandingkan waktu kecil dulu? Ada. Ya, kecil dibanding yang akan baik, energi yang juga baik. Kita melemparkan energi positif, kita memancarkan energi positif yang akan ditangkap oleh anak sehingga kita saling bersinergi pada akhirnya. Teman-teman guru PAUD ada yang muridnya suka rewel di kelas? Rese gitu ya, kelas 1, kelas 3 lah gitu ya, semar ya. Tulisannya eling lan waspodo. Be aware and beware. Nah ini tugasnya kita nih,
Kalau tadi Bu Ana Gracia bilang seberapa latahnya kah teman-teman dengan si handphone ini? Kalau di kelas PAUD saya, handphone wajib dipegang gurunya karena tugasnya untuk mendokumentasikan momen. Semua foto, video itu isinya adalah aktivitas anak-anak. Karena tugas kita guru PAUD adalah menangkap momen-momen itu dan mendokumentasikan sebagai portofolio. Tapi kembali lagi, seberapa aware-nya kah teman-teman bahwa saat kita ada di kelas, hadir seutuhnya. Salah satu kriteria menjadi coach adalah be present. Hadir seutuhnya. Pasang telinganya juga. Bukan sekedar mendengarkan secara aktif, tapi deep listening. Mendengarkan secara dalam. Bagaimana Bapak Ibu menatap wajahnya, apalagi kalau berusaha dengan anak-anak ya, pra-remaja dan remaja, anak-anak SMP dan SMA, masagalau.com. Gimana kita mendengarkan secara dalam, suaranya, emosinya, body language-nya. Saya merasakan jadi pra-remaja dan remaja, saya nggak mau dihakimi. Saya maunya didengarkan, dipahami, dan tidak dihakimi. Dan itulah canggihnya keterampilan coaching. Kita no judging, kita hanya hadir seutuhnya, kita hanya mendengarkan secara dalam, deep listening. Kemudian building rapport, tadi saya melihat teman yang ada dua di depan sini. Building rapport dulu. Halo Ibu, apa kabar? Kita ngobrol santai aja ya. Dan posisi sudah oke, adanya di samping, bukan hadap-hadapan. Begitu hadap-hadapan, aduh rasanya kayak tegang ya Bu ya. Saya juga nggak enak ya, kok kaku gitu. Tapi begitu sesi coaching, kafe aja, kita nongkrong aja. Ada kopinya. Apakah Bapak Ibu sudah disediakan kopi di sini? Belum ya, belum waktunya karena itu. Jadi belum ada kopinya. Dan yang terakhir jangan lupa empati. Empati. Begitu kita punya empati, kita akan bisa, oh kalau saya jadi dia ini toh. Saya bisa merasakan apa yang dia rasakan. Bukan saya bisa merasakan apa yang dia rasakan ya. Saya bisa melihat dari caranya dia melihat. Saya bisa mendengar dengan caranya dia mendengar. Gitu. Jadi menjadi seorang coach itu tadi yang Ibu sampaikan ya, membantu mengeluarkan potensi. Kayak tadi Ibu muridnya, dia sadar sendiri gitu loh, dia sendiri tanpa harus kita kasih wejangan-wejangan, dia akan memberikan wejangan untuk dirinya sendiri. Buat saya itulah kekuatan dari coaching, gitu ya. Jadi Bapak Ibu selamat, Bapak Ibu sudah menjadi coach yang luar biasa. Bapak Ibu adalah the empowerer ya, orang-orang yang memberdayakan diri sendiri, kemudian memberdayakan orang lain di sekitarnya. Tergerak untuk bergerak sehingga kita bisa menggerakkan bersama. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu semua. Terima kasih. Terima kasih banyak Ibu.